Kita bersama-sama di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah merupakan satu sukacita damai sejahtera bagi kita. Puji syukur karena kita terus mengikuti di dalam renungan harian ini pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan berikan. Kami dapat bersama-sama pada saat ini untuk mendengar firman-Mu. Jauhkan kami daripada gangguan iblis, sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berserah. Amin. Judul daripada firman Tuhan, renungan kita pada saat ini adalah sebuah firdaus yang tidak terkata. Saudara-saudara, sebuah firdaus yang tidak terkata. Ayat renungan di dalam 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4 berkata, "Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahui." Saudara-saudara, ia tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Paulus berkata, Paulus memberitahu kita yang dia telah diangkat ke Firdaus dan menyaksikan sebuah tempat yang tidak terkata untuk diceritakan. Paulus ialah seorang yang banyak menulis perkataan. Nampaknya dia cemerlang di sekolah, mempunyai ijazah tinggi dan telah menulis banyak sekali karya tentang banyak-banyak perkara. Setelah dia bertobat, Paulus merupakan salah seorang daripada penulis dalam Perjanjian Baru yang paling banyak menghasilkan karya tulisan dan telah menulis banyak kebenaran yang hebat dan juga mengagumkan. Saudara-saudara, biarpun dengan latar belakang sastra yang tinggi di mana kata-kata boleh mengalir dengan bebas, Paulus memberitahu kita bahwa dia tidak boleh mengekspresikan apa yang dia telah lihat apabila dia dibawa ke Firdaus di atas. Kehilangan kata-kata Paulus sebenarnya ialah suatu keuntungan kepada kita. Apabila Paulus tidak dapat mengungkapkan bagaimana keadaan Firdaus, itu bukan berarti dia tidak tahu untuk berkata-kata, tetapi dia tidak dapat menyatakan karena terlalu indah baginya, terlalu baik baginya. Itulah kata-kata yang indah dan keuntungan bagi kita pada saat ini. Jika manusia dengan kata-kata manusia boleh menerangkan Firdaus Tuhan secara terperinci, maka ada hak pada keajaiban untuk dilihat. Akan tetapi, jika kata-kata manusia pun tidak boleh menerangkan hasil kerja daripada tangan Tuhan, maka kita benar-benar mempunyai sesuatu untuk dinanti-nantikan apabila kita tiba di surga. Saya bayangkan kebanyakan masa kita dihabiskan dengan melewati dan menggeleng-gelengkan kepala kita, serta berkata suatu seperti, "Saya tidak percaya dengan apa yang saya sedang lihat dan dengar." Puji Tuhan. Kehidupan kita di sini, di bumi yang gelap dan bermasalah ini, sering dipenuhi dengan penderitaan. Ini yang kita harus ketahui, saudara-saudara. Dan ketidakpastian, tetapi ada satu perkara yang pasti. Apabila kita masuk ke Firdaus, kehidupan kita yang serba kekurangan di sini, dan lebih daripada pempasan yang diberikan oleh kebaikan Tuhan. Terdapat sebuah lagu yang berbunyi, "Sekarang ku miliki Yesus. Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Kuatkan hati, hai para pengembara yang baik di bumi di bawah. Tidak lama lagi kita akan diberkati dengan tidak terhingga di surga di atas." Saudara-saudara, Firdaus yang tidak terkata, tempat keindahan yang tidak dapat dikatah oleh manusia. Ini berarti satu tempat kawasan yang terlalu baik, terlalu indah, sehingga mata manusia tidak dapat berkata-kata. Merupakan satu hal yang sangat menakjubkan bagi kita pada saat ini. Kita harus ketahui bahwa Tuhan sedang mengajak kepada kita pada waktu ini, saudara-saudara. Mari kita
terus menetapkan hati dan melihat kepada gambaran yang Tuhan nyatakan kepada kita pada saat ini, bahwa surga tidak dapat dikata dengan kata-kata manusia. Hanya oleh Tuhan saja yang dapat memberitahukan kepada kita bagaimana surga. Untuk kita pastikan diri kita datang dan dapat masuk ke surga, mari kita bertobat, beriman kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur dengan nasihat-Mu bahwa yang mengatakan bahwa surga ataupun Firdaus yang dilihat Paulus, dia tidak dapat berkata-kata, itu menunjukkan satu yang sangat indah baginya dan juga bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa ini. Terima kasih Bapa karena Engkau menyertai. Kami serahkan diri ini kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Amin.